Ini adalah jawaban ke-56 ya teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Kali ini ya, di video ini saya akan mencoba menjawab praktikum ke-56. Baiklah teman-teman, silahkan kalian terlebih dahulu menyiapkan Visual Studio Code-nya atau Sublime Text Tree-nya dan browsernya. Di sini saya sudah membuat filenya ya teman-teman. Kita langsung membuat sebuah bentuk umum dari Bootstrap untuk starter template, dan di baris 11 kita akan buat sebuah heading ya, sebuah title jawaban praktikum ke-56. Nah, di sini saya akan buat nanti untuk body-nya ya, height-nya 100%. Lalu saya akan buat kontainernya berada di center. Oke, lalu di sini saya akan buat sebuah card ya, dan punya heading di sini. Oke, jawaban praktikum ke-56. Nah, di sini teman-teman, saya akan coba buat kontainernya itu fluid. Artinya dia benar-benar full width ya teman-teman. Nah, saya akan coba buat sebuah div class row. Di sini kita akan buat bentuk umum untuk for ya, karena kita praktikumnya for. Kita buat bentuk umumnya dulu. Setelah membuat bentuk umum, kita deklarasi nilai awalnya itu ya 1, dan nilai awalnya itu ya tidak lebih besar dari sama dengan 12 karena gridnya Bootstrap 12, dan di sini nilai awalnya kita tambah sebanyak 1 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan coba buat di sini untuk kondisinya dulu, atau kita cetak dulu ya. Kita akan cetak div class call -3. Lalu di sini kita tulis ya kolom 1. Lalu di sini kita akan buat ya teman-teman. Oke, kita refresh dulu. Lalu kita akan kasih sebuah background. Gak apa-apa teman-teman, nanti ini kita akan kondisikan ya. Kemudian kita kasih border ya. Nah, di sini Ethan dan saya lupa ya, Ethan, Pak Anil atau siapa lagi gitu yang lupa bordernya ya, lupa memberikan border. Teksnya sudah pasti center dan teksnya sudah pasti white ya. Oke, kita kasih padding topnya sudah pasti 3, padding bottomnya sudah pasti 3. Nah, ini tergantung kalian ingin seberapa banyak. Kalau misalnya mau 4 ya silahkan, berarti dia lebih besar ya kan. Ini agak saya kecilkan dulu ya. Segini cukup deh teman-teman. Yang penting HTML-nya terlihat jelas. Saya butuh kalian melihat HTML-nya dengan jelas. Lalu di class row-nya ya, saya coba kasih padding 1, 2, 3. Oke, 3 cukup atau 4 deh teman-teman. Nah, sekarang tugas kita adalah mencetak angka satunya ya. Jadi Burina di sini kita akan mencetak angka satunya. Jadi di sini Ibu Rina akan mencetak angka satunya. Nah, kita akan cetak variabelnya $i teman-teman. Seperti itu, $i ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang kita akan coba geser dulu ya. Geser ke sini. Oke. Cukup. Nah, karena i-nya itu kurang dari sama dengan 12 ya. Kalau misalnya ini saya kasih 4, berarti
kolomnya ya ada 3. Kolomnya ada 3. Saya tes bikin 4 aja ya teman-teman ya, karena ini adalah sebuah konsep, dan kalau kalian sudah paham konsep, mau 3 kolom, mau 4 kolom, mau 6 kolom, mau 2 kolom, bisa seperti itu ya. Ini kita cut, lalu kita akan belajar if di dalam for each. Saya akan buat dulu bentuk umumnya nih teman-teman. Kita nggak tulis apa-apa ya, kita hanya akan buat bentuk umumnya. Errornya abaikan ya teman-teman. Di sini saya akan paste, dan di sini saya akan kasih sebentar untuk $i nya modulus 2 ya, nilainya sama dengan 0. Nah kemarin itu kan background suksesnya ya, berarti div-nya yang dikurung. Nah sekarang saya akan coba ya buat di sini, kalau seandainya dia ganjil nih ya, ganjil genap ya, misalnya di sini genap, maka nanti 2, 4, 6 ya, 8, 10, 12 itu akan ada perbedaan. Nah, saya coba kasih di sini. Di sini nih teman-teman, sebuah span ya dengan batch minus apa ya, warning dark, lalu batch minus fill. Jadi kita kasih dia rounded. Nah kalian sekarang sudah lihat ya, saya agak geser ke kanan sedikit, Oke teman-teman, segini cukup ya, segini cukup. Nah kalian bisa lihat ini adalah jawaban untuk praktikum ke 56. Yuk kita bahas satu persatu baris programnya teman-teman. Pertama, HTML, body, height 100%. Berarti dari ujung ya sini sampai ujung bawahnya benar-benar 100%. Kemudian yang berikutnya di sini teman-teman. Nah, ini nih. Height 100% ya untuk horizontal dan untuk vertikal, sehingga ya horizontalnya dan vertikalnya dia benar-benar elemen yang berada di dalamnya, yakni kolomnya itu di tengah. Lalu kita membuat div class card. Ini adalah salah satu class untuk membuat box di Bootstrap dengan versi 4. Di versi 3-nya adalah panel dan sudah deprecated. Lalu ada card header, card body. Dan ini umum ya teman-teman ya, ketika kalian menggunakan nav gitu kan, ya ada nav bar, kemudian ada nav-nya, ada nav itemnya, ada nav link-nya. Ketika kalian menggunakan card, ada card header, ada card body. Ketika kalian menggunakan model, ada dialog, kemudian ada konten, ada header, ada body, ada footer, dan seterusnya. Ini sudah umum, kalian paham konsep, kalian akan mudah menghafal. Oke teman-teman, lanjut. Kita buat row di baris 27. Ini sudah pasti karena kita akan membuat kolom di dalam body. Kalau kolom tidak diapit oleh row, maka tetap bisa, tetapi tidak benar, tidak sesuai dokumentasi yang disarankan, yang direkomendasikan oleh Bootstrap. Lanjut, baris 28. Oke, Bu Rina, Pak Bernard yang menonton video ini ya. Di sini di baris 28 i ya, nilai awal kita akan declare untuk default value awalnya adalah 1. Berarti angka 1, 2, 3 sampai 12. Kenapa? Karena di sini penambahannya berapa teman-teman? Penambahannya adalah berapa? 1. Penambahannya 1. Lain ceritanya kalau misalnya kita tambah sebanyak 3. Ya, sebanyak 3. 12 dibagi 3, 4. Ya benar, kita cuma punya 4 kolom. 1, 2, 3, 4.
4 class kolom, maaf, 4 class kolom. Kalau kolom kita menghitungnya seperti ini 1, ini 2, ini 3. Oke, karena di baris 28 kita plus itu sebanyak 1, berarti dia ya 1, 2, 3, 4 increment 1. Lanjut di baris 29 berarti kolomnya itu diapit oleh for. Nah, untuk baris 30 ini adalah if ya. Untuk baris 30 ini adalah if. Lalu untuk baris 32-nya ini adalah else. Nah, ini untuk menghitung apakah dia merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi, kalau bilangan genap kita akan kasih class batch. Apa itu class batch? Class yang membuat sebuah konten di dalamnya, di dalam elemen tersebut yakni span, dia akan punya rounded ya, dia akan punya warna, bahkan dia bisa lebih rounded. Nah, seperti itu teman-teman. Dia bisa rounded dengan batch, dia bisa lebih rounded dengan batch minus fill. Kalian tinggal atur warnanya. Kalian suka gelap kasih dark, kalian suka biru kasih primary, kalian suka kuning kasih warning, kalian suka warna merah kasih danger, kalian suka abu-abu kasih secondary. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Dan sekarang coba kita custom ya, kita jadikan ini semua di dalam tag PHP. Ini akan saya enter ya, berarti nanti agak ngelebar ke kanan ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini saya geser dulu ke kanan. Nah, langkah pertamanya adalah karena ini satu baris, saya akan buat seperti ini. Error abaikan saja, saya pakai live server, cuekin aja nggak apa-apa. Else. Oke teman-teman, saya ingin hemat. Segini cukup. Oke, segini ya. Sudah tidak ada tag PHP. Else. Cut. Echo. Kutip satu aja ya. Dot. Berarti di sini echo, kutip satu. Kolom. Di sini tidak ada, berarti di sini tutup kutip, di sini dot, berarti di sini nggak ada. Dot, kutip, titik koma. Oke teman-teman, ini adalah outputnya dan ini adalah jawabannya. Jauh lebih simpel ya teman-teman. Selamat mencoba, jangan lupa di like channel ini, di subscribe, di komentar yang positif, dan di share ke teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton materi ini dan kalian belajar dan telah mensubscribe. Dengan seperti itu berarti kalian telah mensupport kami. Oke teman-teman, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye.